Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta zu khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya Syirifta wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Hasan Bisri selaku Dai Utusan Kabupaten Kota Tangerang, Al-Mukarramin wal Mukarramat, para Bapak Ibu Khadimul Wahidiyah Kabupaten Kota Tangerang yang berkenan hadir pada malam hari ini, Al-Mukarramin wal Mukarramat Khadimul Wahidiyah Kecamatan, Desa, imam-imam jamaah yang berkenan hadir pada malam hari ini, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja serta kanak-kanak yang kami cintai. Dalam kesempatan yang penuh barokah pada malam hari ini, marilah kita panjatkan puja puji tasyakkur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga pada malam hari ini kita masih diberikan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat hadir dan melaksanakan acara yang penuh barokah pada malam hari ini, yaitu Mujahadah Syahriyah Kecamatan Tiga Raksa yang disponsori oleh Departemen Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah di Kaulina. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam yang seindah-indahnya marilah senantiasa kita haturkan kepada beliau baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim wa khususan khassa la khadratul ghaus hadha zaman radhiyallahu wa awani wa syairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhu wa ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karumatihim wa amadana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harapan semoga beliau-beliau kekasih Allah yang kita sebutkan di atas tadi, utamanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rasul zaman radhiyallahu anhu, selalu memberikan syafaat, tarbiyah, nadrah, barokah dan doa restunya kepada kita semua, sehingga acara yang kita laksanakan pada malam hari ini betul-betul diijabahi Allah Subhanahu wa taala, disyafaati beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bin nadhah barakah karamah ghaus hadzal zaman radhiyallahu anhu, sehingga menjadikan sebab yang kuat agar umat masyarakat berbondong-bondong sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam bid-dini wad dunya ila yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, tugas berat dan mulia diberikan kepada kami selaku penata acara. Untuk itu kami mohon doa restunya pada hadirin hadirat sekalian, terutamanya
kepangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu. Semoga kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Adapun susunan acara pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Muqaddimah sholawat wahidiyah sebagaimana lazimnya kami tempatkan pada urutan acara yang ketiga. Acara keempat, sambutan. Acara kelima, kuliah wahidiyah. Acara YouTube dengan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat yang kami muliakan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Kita ikuti acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Bapak Awwaluddin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim, Rabbun karim, wa anta du khulqin alim. Basfa'lana indal karim. Ya ayyuhal wusus salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wa ulur ilayya sayyidi binadurah musilatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali wal alil anam musri'in bil wahidiyati di rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir ya sir ifta wahdi qarrib wa alif bainana ya Rabbana amma ba'd. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min al-syuhadatan wa radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung pada urutan acara yang ketiga, Muqaddimah Sholawat Wahidiyah, yang dalam hal ini akan diimami oleh Bapak Sarnadil. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi li rasyad bi khairi qalbika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi salimi wal ali barik hadhil mujahadah barokatan musihatan wa mus'idah.
Ya ayyuhal gausu salamullah alaika radini bi'idnillah wa'amdur ila ya sayyidi binabro musilatul lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana gfir jasrita wahdina qarib walid bainana ya Rabban. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang kami muliakan, mari pelaksanaan muqaddimah sholawat wahidiyah ini kita laksanakan dengan penuh adab lahir dan batin yang sebaik-baiknya. Ajaran wahidiyah lillah billah, birasul birasul, lil gaus bil gaus, senantiasa menjiwai dalam permohonan ini. Maaf bagi para hadirin hadirat yang belum hafal atau baru mengenal sholawat wahidiyah, kami persilahkan untuk membaca sholawat apa saja atau dengan segala kerendahan hati membaca kalimat nida ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, berulang-ulang sampai permohonan ini selesai. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya Wahidu ya Had ya Wajidu ya Jawad, sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi adadi marmatillahi wa yukatihi wa amdani. Allahumma ya Wahidu ya Had ya Wajidu ya Jawad, sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi adadi marmatillahi wa yukatihi wa amdani. Allahumma ya Wahidu ya Had ya Wajidu ya Jawad, sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi adadi marmatillahi wa yukatihi wa amdani. Allahumma kama anta halu, sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa anhu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi rabbina fi hujjatillahi wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nudisa wa la nataharruda wa la najkuna illa biha wa tarjuna tamam maghfiratika ya Allah wa tamam rahmatika ya Allah wa tamam ma'rifatika ya Allah wa tamam mahabatika ya Allah wa tamam ma'rifatika ya Allah wa sholli wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma tudhimuka wa syukita birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nur khalqi hajabana wa asrafu wa nurul ma'qulam abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi wa intaruhu bi rasulika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nur khalqi hajabana wa
Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal qawus salamullah alaika bi'tila wa'amdur ila ya sayyidi binamdo musiratun akhrajatin aliyah. Ya ayyuhal qawus salamullah alaika bi'tila wa'amdur ila ya sayyidi binamdo musiratun akhrajatin aliyah. Ya ayyuhal qawus salamullah alaika wa'amdur ila ya sayyidi binamdo musilatil khalqi. Ya syafi'al khalqi habibullah salatu wa salam dolat wa dolat bil baladi ya sayyidi wa Ya Syafi'al Khalqi Habibullah sallallahu alaihi wasallam dolat wa dolat bil baladi ya sayyidi wa ummati. Ya Syafi'al Khalqi Habibullah sallallahu alaihi wasallam dolat wa dolat bil baladi ya sayyidi wa ummati. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali wal ala wal muslimin bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana bir yaksri tahwahdina qarib wa bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il ummah والعلي وسلم على المسلمين في الواليات رب العالمين. يا ربي يكفي تهوتنا قريبا بيننا يا ربنا. يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شافي الأمم والعلي وسلم على المسلمين في الواليات رب العالمين. Ya Rabbana bir yaksri tahwadina qarib alif bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam as-safa'ah wa tarbiyah wa minal ghusradil an-nadra wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan terima kasih kepada Bapak Awwaluddin dan Bapak Sarnadil, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kita ikuti acara yang keempat, sambutan
sambutan atas nama Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kecamatan Tiga Raksa yang akan disampaikan oleh Bapak Bagus. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana biwahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wa ala ya khairal anam. Rabbul karim wa antatul ulujinati waswalana indal karim. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbina. Bismillah. Wandur ilayya sayyidi bila muslimatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafil umami wal alihi wa ja'al ana musyrifil waqti ya rabbil alamin. Ya Rabbana qdir ya sirri lawatina qalim alifainana ya Rabbana. Yang saya hormati Al-Karom Bapak Ustadz Hasan Bisri selaku Dai Utusan Kabupaten Kota Tangerang, yang saya hormati Ketumul Wahidiyah Kabupaten Kota Tangerang, yang kami hormati Ketumul Wahidiyah Kecamatan Tiga Raksa, para bapak, para ibu, anak-anak remaja yang saya cintai. Perihal ucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan, kemampuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ziyadah zaman kami makmum saudara protokol. Hadirin hadirat jamaah sholawat wahidiyah yang berada di Kecamatan Tiga Raksa, kami mengajak dan menghimbau dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan yang insya Allah kurang lebih dalam 7 hari ke depan ini akan segera kita memasukinya. Adapun informasi, kami tidak menutup ataupun justru malah mengajak kepada para jamaah sholat wahidiyah yang berada di Kecamatan Tiga Raksa untuk selalu meningkatkan kualitas mujadah atau meningkatkan ibadah-ibadah yang lainnya, khususnya pada bulan Ramadan nanti. Adapun jika Husbuiyah dapat dilaksanakan juga secara berkeluarga, secara keluarga atau secara berjamaah dilakukan setelahnya pada sholat raweh, monggo kami persilahkan. Adapun informasi yang selanjutnya, asrama Ramadan Wahidiyah Remaja yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret sampai tanggal 24 di Kecamatan Rajab. Kami mengajak juga kepada hadirin wal hadirat yang berada di Kecamatan Tiga Raksa untuk hadir ikut dalam melaksanakan asrama Ramadan yang dilaksanakan oleh para remaja. Dan tak lupa kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya
apabila ada salah ucap atau salah kata sehingga kita dalam memasuki bulan Ramadan nantinya atau selepas mujadah atau bulan Ramadan nantinya kita dalam keadaan fitri atau suci kembali. Menyampaikan dawuh Kanjeng Romo Kiai pada pengajian Ahad pagi tadi untuk selalu meningkatkan kualitas. Kalaupun toh kuantitas itu kebanyakan atau banyaknya bilangan 1000 mungkin, 3000 mungkin atau 5000 mungkin, tapi hendaknya dengan kuantitas tersebut selalu kita barengin dengan kualitas hati kita, hadirnya kita untuk menghadirkan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam di dalam sanubari hati kita. Mungkin untuk selalu meningkatkan kualitas tersebut, tak lepas kita bersambung hati kita, selalu nidak dimanapun kita, selalu kita menerapkan lillah billah lirrasul birasulil ghaus bil ghaus. Dan ini mustahil kalau misal kata kita menerapkan itu tapi tiada kita selalu berhubungan batiniah kepangkuan Rasulullah wa qasiyata zaman. Mari semoga dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan kita selalu mendapat ridha Allah, kita selalu mendapat maghfirah Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita matur Al-Fatihah. Iya. Ya, demikianlah tak banyak yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, terutamanya meningkatkan mujadah ibadah yang lainnya. Semoga beliau jangkungan doa restu utamanya kepada Qasiyada Zaman selalu menyertai diri kita masing-masing, menyertai keluarga kita, menyertai anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulih sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa taqiyah. Wa min al-Qasiyada Zaman an-nadra wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama panitia dan hadirin hadirat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bagus, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'atid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, tibalah kita pada puncak acara kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Ustadz Hasan Bisri. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu
alaika wal aniyati Rabbun karim wa anta dzul qadim fasfa'lana 'indal karim ya ayyuhal ghathus salamullah alaika rabbini bi'illah wangdur ila yasri musilatul haqlatul adil ya rabbana allahumma salli sallim ala muhammadin safi'al ummah wal ali waj'alil anama musta'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana fir yassir tahwatina qarrib wa alif bainana ya rabbana qarrib wa alif bainana ya rabbana amma ba'du. Hadirin hadirat al-mukarram wal mukarramat para pakar khatim hadiah yang saya hormati, para PW kecamatan, imam jamaah yang hadir yang saya hormati, serta adik-adik remaja dan anak-anak yang saya cintai. Untuk mempersingkat waktu, sanjung puja puji tasyukur kehadirat Allah dan sanjung salawat salam dan salam ikroman wa takdiman yang tulus kepada Ghazi hadis yang radhiyallahu anhu. Saya maklum kepada hadirin hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama mendapat hidayah sehingga kita dapat melaksanakan mujahadah syahriyah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang saya hormati, kita bersyukur masih diberi izin atau diperbolehkan oleh Mbah Yan, yaitu ikut mengamalkan sholawat wahidiyah dan ajarannya, yaitu lillah billah, lir rasul dan lil khos bil khos, yang mana kita diajak oleh beliau Mbah Yai, yaitu ibadahnya para wali-walinya Allah, para kekasihnya Allah. Yaitu apa aplikasinya di dalam wahidah, yaitu lillah billah. Kenapa sih harus lillah dan billah? Sebab ibadah kalau tidak lillah dan billah pasti linafsi dan binafsi, dengan karena nafsu dan dengan dorongan nafsu. Nafsu ingin sesuatu, ada keinginan, ada kepentingan di dalam ibadah tersebut, sehingga tidak murni. Tapi kalau kita mau mengamalkan lillah, lillah itu apa sih? Yaitu beribadah semata-mata karena mengikuti perintahnya Allah. Tidak ada selain perintahnya, tidak ada keinginan karena nafsu, bukan. Karena ini saya beribadah betul-betul perintahnya Allah. Dan itu syariatnya diniati. Kalau mengikuti Imam Asy-Syafi'i, maka diniati dengan nawaitu atau usolli dalam salat. Tapi untuk Imam Maliki, Hambali dan Hanafi cukup di hati. Makanya sering banyak kita di masyarakat ada yang mengatakan niat itu cukup di hati, betul. Itu bagi Hanafi, Hambali, Maliki. Tapi kalau untuk Imam Asy-Syafi'i itu dilafalkan atau diucapkan sholli atau nawaitu. Itu sah-sah saja, karena itu besok beliau-beliau lah yang akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersyukur kepada Allah dan juga Mbak Yai, kita diizinkan cara beribadahnya para wali. Sedangkan masih para alim ulama yang di luar ini masih bingung bagaimana sih cara beribadah kepada Allah, dan ibadahnya itu pasti diterima Allah. Jadi pengajian di dalam wahidiyah ini sebenarnya memang kelasnya sudah kelas
para wali-walinya Allah, kita diajarkan oleh beliau Mbah Yai, diajarkan oleh Romo Latif kota Sallallahu dan juga Kanjeng Kiai Romo Yai Abdul Masih Ali Fikri Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Bagus. Apa itu? Jadi orang beribadah itu ada tingkatan, 3 tingkatan, yaitu yang satu namanya ibadahnya kaum am atau kaum awam kayak kita ini. Seperti apa kaum awam itu ibadahnya memang benar lillah karena Allah, tapi hatinya belum hakikat atau hatinya tadi belum bisa merasakan billah. Billah itu dirasakan seperti kita minum air manis yang beraroma itu menyontokkan begitu. Kita tahu gula itu manis, tapi kalau kita belum minum maka tidak tahu manisnya seperti apa gula itu. Begitu juga masalah ibadah. Kalau sudah merasakan manisnya ibadah atau nikmatnya ibadah itu luar biasa. Kita sekali meninggalkan ibadah tersebut, misalnya puasa sunnah atau sholat tahajud, sholat malam dan kita tinggalkan sekali aja, itu rasanya menyesalnya luar biasa. Itulah orang yang sudah mendapat nikmatnya ibadah. Nah, yang kedua yaitu masih yang am. Dari ibadahnya orang awam itu atau orang am, ibadahnya memang benar, udah karena Allah, tapi masih punya embel-embel pingin surga, takut neraka. Nah, inilah yang dikatakan belum murni. Dalam tasawuf itu artinya murni, bersih dari nafsu anania, riya, ujub dan takabur. Tidak ada riya, tidak ada ujub, itu orang tasawuf. Kita diajarkan, ikut sertakan oleh Mbah Yai cara beribadah supaya diterima oleh Allah. Bila itulah hakikat, yang prakteknya itu hati, merasa kita Allah Akbar. Kadang kurang mantap, Allah Akbar. Nah, sudah mantap, wah saya lah paling khusyuk misalnya. Dalam hati ngomong gitu aja, itu sudah ditolak ibadah. Sholatnya mah gak batal, tapi nilai ibadahnya ditolak oleh Allah. Sebab khusyuknya kita pun dikhusyukkan oleh Allah. Nah, khusyuk di sini itulah artinya mengingat sesuatu yang kita kerjakan, yaitu sholat misalnya, itu kita bisa sholat, bisa baca Fatihah, baca Quran, sujud, tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya. Harus merasa bahwa ini kita ditolong Allah. Hati yang ngomong dalam sholat gak batal. Allahu Akbar, Allah yang menyolatkan. Kalau saya baca Fatihah, Allah yang membacakan. Sering dilatih begitu, nanti lama-lama tanpa kita membaca hatinya ngomong seperti itu pun akan tahu sendiri jalan, tetapi sering dilatih. Tanpa latihan kita mampu mustahil untuk bisa seperti itu. Kemudian tingkatkanlah mujahadah. Misalnya setiap hari yaumiyah. Nah, di luar yaumiyah misalnya apa? Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam, diperbanyak sekuatnya. Kalau bisa kuat, kalau menyelang kota Sobat Surabaya sering tahu 4 jam itu akan dibukakan siri-sirinya Allah, rahasia-rahasianya Allah. Dan setiap pengamal pun beda-beda. Kenapa? Karena niat di hatinya pun beda-beda, hasilnya beda, tergantung niatnya kita. Nah, itulah ibadahnya orang am. Masih ada satu keinginan, yaitu ingin surga dan takut neraka dan yang lain-lainnya yang dihajatkan atau yang punya kepentingan tersebut. Kemudian yang kedua itu namanya ibadahnya orang khos, orang tertentu. Nah, tingkatannya udah mulai wali nih, tapi belum wali seperti seorang sultan, aulia atau ghaus. Orang tertentu ini ibadah kepada Allah semata-mata memang perintah, karena perintahnya Allah, tapi masih ada embel-embelnya sedikit, yaitu ingin surga dan juga takut neraka, tapi sedikit, tidak banyak seperti kaum awam. Nah, yang ketiga inilah yang tadi pagi dibahas oleh beliau Yai Abdul Masih Ali Fikri radhiyallahu anhu, yaitu kaum
ahos kaum tertentu, wali-walinya Allah tertentu seperti Sultan Aulia atau Ghaus Al-Zaman. Nah, tingkatan makom atau tingkatan ini benar-benar murni sudah beribadah tidak karena takut surga, takut neraka dan tidak ingin surga, semata-mata karena perintahnya Allah. Seperti dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Hanya orang ahos, orang lebih tertentu. Nah, ini orang ini udah dekat sekali, sudah nggak pengen apa-apa lagi, karena semua kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Apakah kita bisa? Bisa. Kalau kita mau sungguh-sungguh bermujahadah. Nah, niatilah bermujahadah itu yang lebih mulia itu mendekatkan diri kita kepada Allah, atau taqarruban ilallah dengan banyak baca istighfar dan sholawat, terutama sholawat maidiyah, sebab sholawat itu punya yoni atau punya kekuatan masing-masing. Sholawat naria untuk keluasan rizki, sholawat munjiat untuk menjauhkan dari segala mara bahaya, dan sholawat wahidiyah itu untuk menjernihkan hati. Kalau hati sudah jernih itu enak, semua kelihatan seperti kaca ini kalau bersih itu melihat gambar kita seutuhnya itu full kelihatan. Begitupun hati kita. Nah, segala sesuatu itu ada pencucinya. Nah, pencuci hati atau dosa itu banyak membaca sholawat. Nah, sholawat itu macamnya ada 12.000 lebih. Nah, 12.000 tadi digolongkan menjadi dua, yaitu sholawat maksurah dan sholawat ghairu maksurah. Sholawat maksurah itu redaksinya pendek, langsung dari Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat ghairu maksurah itu sholawat yang dibarengi dengan doa, dan itu macamnya 12.000 lebih, termasuk sholat wahidiyah. Dan setahu saya hanya sholawat wahidiyah lah yang diberi ajaran jelas oleh penciptanya, oleh mu'alifnya, yaitu lillah billah, lirrasul birrasul, lilras bilras, yukti kullati haqqin haqqah, takdimunahan kalahan, semua panal panal. Itu semuanya jelas. Sering kita dengar lillah billah, lirrasul birrasul. Lirrasul itu gimana? Lirrasul itu kita bukan ibadah karena Rasulullah, tapi kita niat makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hati makmum, bukan karena beribadah kepada Allah. Nah, kemarin waktu seperti di Vietnam. Jadi kalau sholat, nah, di dalam kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di hikamnya itu disunahkan sebelum sudah niat sholatkan makmum niat dengan membaca sholatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini, dan assalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya yu'al-hos. Itu apabila kita membaca itu sebelum mengerjakan sholat, itu sholatnya lebih tenang, lebih khusyuk dibandingkan tidak membaca itu. Itu sering saya alami. Bahkan kalau sudah biasa, mujahadahnya ditingkatkan lagi. Ya Rabbana sama fafiru ilallah ditingkatkan. Minimal 1 jam aja sehari semalam, 4 jam lebih baik. Apalagi sampai 3 tahun. Itu Romanya sering dawuh, Romanya Latif. Kita bisa mujahadah itu 4 jam sehari semalam, sekali aja, sekali duduk. Apapun yang menjadi hajatnya itu diijabah. Bahasanya sering dawuh gini, kalau orang nanam padi itu pasti tumbuh rumput, tapi kalau nanam rumput jangan mimpi panen padi. Apa maksudnya? Kalau kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban sungguh-sungguh, itu rezeki juga diberi oleh Allah.
Nah, rumput itu kalau kita tidak dicabut bisa mengalahkan padinya. Panen tetap panen tapi tidak maksimal. Artinya apa? Kalau kita nanti dalam taqarruban ilallah pengen wusul kepada Allah, hanya yang dipikirkan hanya materi terus, yang dipelihara materi baru kemujaatan terus, panennya tidak sempurna karena masih memikirkan materi atau duniawi. Tapi kalau kita memikirkan duniawi terus, kita menanam rumput, jangan harap panen padi. Artinya kalau kita senantiasa memikirkan dunia, materi, kebutuhan semua sehingga sehingga lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya jangan harap bisa usul kepada Allah. Makanya Romawi sering tahu di Kedonglong ini gudangnya ilmu. Sering menyontohkan itu anak ayam mati di kandang lumbung. Itu maksudnya apa? Kedonglo ini gudangnya ilmu. Apabila tidak mau mujahadah, dia cuma makan tidur, maka dia tidak dapat apa-apa, termasuk ilmunya bahaya. Loh, apa bisa kita di sini jauh dari Kedonglo? Bisa. Bisa kalau kita mau sungguh-sungguh bermujahadah, niat taqarruban ilallah itu jauh lebih mulia. Juga wusul kepada Allah pun bagus. Bukan tidak mau, tapi lebih mulia. Ingin taqarruban, mendekatkan diri dengan memperbanyak sholat mahiyah, itu jauh lebih mudah. Tanpa diminta pun rizkinya itu dijamin oleh Allah, seperti dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah, dia akan dikeluarkan dari segala kesulitan, kesempitan, kesukaran. Wa yarzuqhu, dan akan diberi rizki min haitsu la yahtasib. Ini bapak-bapak harus yakin kepada Allah. Kadang kita apa iya sih? Nah ini apa iya aja kita ragu sedikit saja kepada Allah, artinya sama aja kita tidak yakin kepada Allah. Berarti iman kita cuma iman lisan, iman palsu, belum diyakini kepada Allah. Yakinnya itu masih jauh. Kita harus yakin, termasuk mengamalkan sholawat wahidiyah. Ini jalan yang paling mudah sekali. Karena pengalaman saya dulu dari thariqah itu sulit sekali untuk bisa usul kepada Allah, apalagi ma'rifat. Memang ujungnya thariqah itu ma'rifat. Banyak teman-teman di luar itu sering nanya, Bapak nanti kalau mengamalkan thariqah ini bisa melihat Allah. Wah, luar biasa. Kamu udah bisa melihat Allah? Sudah. Gimana caranya? Nah, nggak tahu, saya tanya. Nanti di tajalli, iman musyahadah dan sebagainya. Nah, saya tanya, musyahadah itu apa? Tajalli itu apa? Saya nggak tahu. Gurunya saya yang ngomongnya begitu, yang mursyid katanya. Sekarang gurunya kemana? Sudah meninggal. Nah, kebanyakan thariqah kalau gurunya meninggal itu selesailah sampai di situ. Nanti kalau tidak diteruskan ya timbulnya di gurunya setan. Nah, itu bahaya thariqah kalau tidak ada mursyidnya, itu repot. Sedangkan kalau sholawat ini mursyidnya langsung, yaitu Rasulullah SAW. Karena siapa yang perbanyak, makanya para bapak-bapak ibu, perbanyaklah baca sholawat sebanyak mungkin. Sampai katakanlah kalau orang ngomong mulutnya sampai berbusa pun tidak masalah kalau untuk mengingat Allah. Rezeki itu dijamin oleh Allah tambah, apalagi dibarengi dengan usaha, dengan ikhlas, insya Allah. Banyak bersyukur, ridho, ikhlas, nerima, dan yang paling besar lagi adalah sabar menunggu apa yang kita minta kepada Allah, untuk bersabar sampai betul-betul Allah mengijabah. Untuk kita diuji Allah itu jangan mengatakan kita iman kepada Allah, tapi kalau Allah belum uji iman kita, kata Allah belum beriman. Apa keujian kita? Banyak sekali dengan kesusahan, kesempitan, kemiskinan dan sebagainya.
itu ujian bagi umat Islam. Tapi kalau bagi di luar Islam, orang kafir, itu petaka atau cobaan yang sangat berat. Ada lagi yang bertanya, kenapa sih orang Islam kok miskin-miskin, sedangkan orang kafir kaya-kaya? Nah, itu namanya orang kafir itu istidraj namanya. Rezeki yang dikasih terus oleh Allah, dia tidak sadar akan siapa yang memberi itu, besok di akhirat akan ditimpakan menjadi siksa abadan-abadan selama-lamanya. Maka beliau Mbah Yai mengajarkan lillah billah, bil rasul bil rasul, dan bil hos bil hos, dan yang jarang sekali dibahas kadang yukti kulati hakin haqqo. Apa itu yukti kulati hakin haqqo? Yaitu mengerjakan pekerjaan. Kalau sebagai suami kerja cari nafkah, yang sekolah ya bersekolah, yang dagang silahkan dagang dan sebagainya. Itu mengisi segala bidang. Takdimul aham fal aham itu mendahulukan yang lebih penting. Nah, di sini kalau dalam yang penting itu yaitu yang banyak manfaatnya untuk orang banyak, atau kalau dalam ibadah yaitu mendahulukan perintahnya Allah. Kalau waktunya sedikit, ada tamu sedikit kira-kira cukup, ya tamunya ditemuin dulu. Kalau misalnya waktunya habis, maka tamunya disuruh tunggu atau diajak ibadah bareng juga boleh. Kita takdimul aham. Nah, semua manfaat itu mendahulukan yang besar manfaatnya. Dua-duanya penting, bagaimana manfaatnya besar, tapi besarnya itu bisa mendekatkan diri, yang mendekatkan kepada Allah itu manfaatnya yang didahulukan. Nah, setelah itu baru mengerjakan manfaat yang keduanya. Garis besarnya insya Allah seperti itu. Itu dengan bagaimana sulit sekali saya bisa untuk mengamalkan itu atau bisa memahami itu semua. Beliau Mbah Yai, beliau Romo Sering Dawuh, tingkatkan mujahadah kita. Kalau kita mujahadahnya mohon maaf cuman yaumiyah aja, ya gitu-gitu aja kita. Kalau kita tingkatkan misalnya syafi'al, seperti tadi Bapak sampaikan, 1000, 2000, 5000, 10 sekuatnya, itu jauh lebih baik. Akan diberi peningkatan-peningkatan yang luar biasa oleh Allah, akan diberi fadl oleh Allah yang sangat luar biasa, yang di antara kita walaupun sama-sama mengamalkan ya syafi'al misalnya, itu hasilnya itu berbeda sesuai dengan hati kita masing-masing. Kalau kita sungguh-sungguh hanya taqarruban ila Allah, ya akan lebih dekat lagi kepada Allah, dekat sekali dengan Allah SWT. Bahkan orang yang selalu dekat kepada Allah itu takut saya akan lupa kepada Allah. Kalau udah lupa itu dosanya itu juga besar bagi orang yang ingat, senantiasa ingat beribadah karena hanya untuk Allah, bukan karena sesuatu tadi. Murni, itulah namanya murni. Lillah billah, orang bisa praktekin lillah dan billah, itu ibadahnya itu murni. Saya bukan karena ibadah karena ingin surga, saya ibadah bukan karena takut neraka, tapi semata-mata mengikuti perintahnya Allah, itu namanya murni. Nah, lillah billah itu juga praktek daripada ikhlas. Ikhlas, saya diperintah amal jariah dan sebagainya ini karena mengikuti perintahnya Allah, saya bisa amal pun hati merasa itu karena ditolong Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau dalam Al-Qur'annya wa ma khalaqtu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kita semua atau kamu sekalian dan apa yang kamu perbuat. Dan bisa menyadari hal itu kita latih sedikit demi sedikit. Saya bisa jalan, Allah yang menjalankan. Saya bisa menggerakkan tangan, Allah yang menggerakkan. Saya bicara, saya Allah yang membicarakan. Saya bisa, Allah yang melihatkan. Latih terus. Dengan begitu nanti tahu semua. Saya membawa pakai motor nyetir, Allah yang nyetir, Allah yang dengan zikir, Allah yang menzikirkan.
itulah yang namanya ma'rifat, tahu. Ma'rifat itu artinya tahu, paham, oh iya semua ini Allah. Nah, kalau ditajali itu semua makhluk itu ditajali, diberi oleh Allah sehingga bisa melihat sesuatu tadi, ditunjukkan dengan zat kuasanya Allah sehingga mata kita bisa melihat segala macam bentuk makhluknya Allah dan warna-warninya dunia ini. Itu namanya ditajali, semua makhluk itu ditajali. Nah, yang lebih tadi makanya harus senantiasa merasa billah. Nah, ibadah apapun, duduk kita, mujahadah kita, zikir kita, semua semata-mata saya mengikuti perintahnya Allah dan semata-mata karena ditolong Allah. Nah, seperti Sunan Kalijogo itu ma'rifat itu menggambarkan kita ini seperti wayang. Wayang ini yang ciptakan dalangnya, yang gerakan dalangnya, yang ngomong dalangnya, sholat yang nyolatkan dalangnya. Manusia bisa seperti itu, kita bisa seperti itu. Itulah kita sudah ma'rifat kepada Allah. Walaupun ma'rifat itu ada tingkatannya. Kalau dalam wahidiyah namanya ma'rifat ahadiyah. Yang kedua yang lebih tinggi ma'rifat ahadiyah. Yang lebih tinggi ma'rifat billah. Nah, ahadiyah ini seperti ini, kita baru mengetahui, oh ya saya ngomong Allah yang ngomongkan, saya gerak Allah yang gerakkan. Nanti kalau sudah mencapai ma'rifat wahidiyah, itu sudah luar biasa. Itu orang kalau udah ma'rifat itu nggak pernah mengaku saya ini ahli ma'rifat, saya udah ma'rifat, itu nggak ada. Kalau orang masih mengaku saya ma'rifat, saya udah ma'rifat gini, itu namanya pengakuan palsu. Maka tidak ada satu orang kalau sudah ma'rifat itu. Ini karena di forum maka saya ceritakan untuk pengetahuan ma'rifat itu seperti apa. Itu garis besarnya seperti itu. Nanti kalau kita membahas bab ma'rifat itu luas sekali. Nah, termasuk kalau dalam thariqah itu ada makom jam'u, ada makom farqu. Nah itu sama dengan kalau di wajah makom ahadiyah. Itu baru ma'rifat tingkatnya orang awam kita seperti ini. Nah, makanya dilatih oleh bahaya kita diajak beribadah supaya lebih dekat lagi kepada Allah, lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak ibu hadirin yang saya hormati, kiranya yang ini saya sampaikan, marilah kita mengadakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adab lahir batin billah bil rasul yang sebaik-baiknya. Jangan ada yang merasa tidak punya dosa kepada Allah, tidak punya dosa kepada keluarga kita, masyarakat kita, juga saudara-saudara kita. Al-Fatihah. 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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh man sholla ala yafil qabri sami'tu. Barang siapa yang membaca sholawat di kuburku, aku mendengar. Man sholla na'iyan ablahu, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat jauh dariku, aku datang. Maka marilah kita tata batinnya kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbayai Roma yelatif dan memberikan Roma atau latif asiti fikri radhiyallahu anhu rawuh di tengah-tengah kita. Allahumma ya wahid ya wajib ya jawab Allahumma ya wahid ya wajib ya jawab salli wa sallim Allahumma ya wahid ya salli wa sallim
في كل لمحة اللهم كما صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا شفيعنا وحبيبنا ورفيعنا محمد نسأل الله بحقه أن ترقنا في وجهنا حتى لا نسمع ولا نجد وترزقنا تغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام رحمتك وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم عليه وعلى آله عدد ما حدثنا فواسطنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله يا شافع السلام عليكم وأسلام وليس يا شافع السلام عليك الأمور وأسلام وليس لي يا سيدي يا شافع السلام عليك الأمور وأسلام يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول يا سيدي يا رسول يا أيها الرسول الله عليك ربي وانظر إلى سيدي يا أيها الرسول الله عليك ربي وانظر إلى سيدي يا أيها الرسول الله عليك ربي وانظر إلى سيدي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليه وسلم يا شافع الخلق حبيب الله صلاته يا شافع الخلق حبيب الله صلاته يا سيدي يا رسول يا سيدي يا سيدي يا رسول يا سيدي يا سيدي يا سيدي para bapak ibu, hari kita berbuat tobat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Dan mari kita doakan para leluhur kita yang sedang disiksa oleh malaikat azab. Ya Rabbana Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wal ali wa sahbihi bil wahid. Ya Rabbana Ya Rabbana Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wal ali wa sahbihi الوحيد يا رب يا رب على محمد يا ربنا اللهم بارك وفي هذه المجاهدة 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 اللهم بارك يا الله وفي هذه المجاهدة اللهم بارك وفي هذه المجاهدة اللهم بارك وفي هذه المجاهدة يا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika Wa bi jari sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma bihamdika wa bi jari sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakatihi ya Allah. Ya Allah. Allahumma bihamdika wa bi jari sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakatihi ya Allah. Ya Allah. Balik jalan alamin. Balik jalan alamin. Balik jalan alamin. Paina ala kulli shay'in qadir. Paina ala kulli shay'in qadir. Paina ala kulli shay'in qadir. Fafiru ilallah. 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 Aqul jal haqq wa zaqul batil. Innal batila kana zahuqa. Aqul jal haqq wa zaqul batil. Innal batila kana zahuqa. Aqul jal haqq wa zaqul batil. Innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Ini saya yakin permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini saya pribadi dan keluarga mohon maaf sebentar lagi bulan Ramadan, mohon dirokakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah wa minallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyafa wa tarbiya wa nalahu sihata samana nadra'ul barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.